Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan mata kuliah Ilmu Negara yang akan membahas mengenai makna demokrasi dalam ideologi komunis, khususnya menurut Dipa Nusantara Aidit, yang merupakan Ketua Umum Partai Komunis di Indonesia pada tahun 1950 hingga 1965. Mengapa topik ini dipilih? Karena topik ini dinilai cukup penting, karena konsep demokrasi tidak selalu memiliki arti yang sama di setiap ideologinya. Demokrasi yang pada umumnya kita kenal yaitu demokrasi liberal. Namun, di dalam ideologi komunis, terdapat konsep lain yang disebut juga sebagai demokrasi rakyat, yang memiliki dasar dan tujuan yang berbeda. Pembahasan ini juga masih cukup relevan untuk memahami sejarah politik di Indonesia di tahun 1950 hingga 1965, ketika PKI masih menjadi salah satu kekuatan politik terbesar di Indonesia. Dalam pemilu tahun 1955, PKI memperoleh sekitar 16% suara dan menempati posisi keempat sebagai partai terbesar di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa PKI memiliki pengaruh yang cukup besar dalam kehidupan politik nasional. Tanpa memahami konsep demokrasi yang mereka anut, sulit untuk menjelaskan bagaimana PKI ini dapat berkembang pesat, sekaligus mengapa akhirnya runtuh pada tahun 1965. Sebagai mahasiswa hukum, kajian ini dinilai cukup penting untuk melatih cara berpikir kritis mengenai hubungan antara ideologi, sistem politik, dan pembentukan hukum serta ketatanegaraan. Ideologi ini tidak hanya mempengaruhi arah kekuasaan, tetapi juga membentuk bagaimana cara negara mengatur dan menjalankan hukum. Di dalam presentasi ini kami menggunakan sumber primer berupa buku Menempuh Jalan Rakyat, karya Dipa Nusantara Aidit, serta jurnal hukum kontemporer karya Tommy Mikael. Pembahasan akan diawali dengan penjelasan konteks historis. Sebelumnya kita mengetahui alasan kenapa kami memilih tema ini. Sekarang saya akan menjelaskan tentang konteks histori pembentukan partai PKI ini. Pada 23 Mei 1920, PKI pertama kali berdiri, yang sebelumnya bernama Perkumpulan Sosial Demokrat Indonesia, yang berdiri pada 1914. Nah, pada pembentukan PKI pertama kali ini, PKI beranggotakan yaitu Semaun yang menjabat sebagai ketua, Darsono yang menjabat sebagai wakil ketua, dan juga Plus Bexmark yang menjabat sebagai anggota, Dekker yang juga menjabat sebagai anggota, dan masih banyak lain. Pada tahun 1920 akhir, PKI bergabung ke Komintern, Organisasi Komunisme Internasional yang berpusat di Moskow, Rusia. Kenapa kok di Moskow, Rusia? Karena sebelum menjadi Rusia, itu namanya adalah Uni Soviet, yang dimana ini adalah negara komunisme pertama di dunia dan juga terbesar di dunia. Kalian mungkin bertanya, kok kenapa tiba-tiba ada partai komunisme di Indonesia? Alasannya adalah sebuah peristiwa di Rusia, yaitu peristiwa revolusi 1917 pada bulan Oktober, di mana peristiwa ini adalah peristiwa di mana ketika para kaum buruh tani berhasil memulihkan SAR dan mendirikan negara sosialis pertama di dunia yang kita kenal sebagai Uni Soviet, di mana ini dipimpin oleh pemimpin mereka yang bernama Lenin dan partai yang sangat terkenal pada saat itu yaitu Partai Bolshevik. Nah, dari revolusi ini para warga Indonesia akhirnya mengetahui bahwasannya imperialisme hanya bisa digulingkan dengan kekerasan dan juga revolusi, yang dimana inilah penyebab berdirinya Partai PKI. Jadi intinya, revolusi Rusia membuktikan bahwasannya rakyat tertindas bisa menang kalau punya partai yang terorganisir dan revolusioner. Itu sebabnya PKI didirikan, karena bukan hanya sebagai partai yang ikut pemilu,
tapi juga partai revolusioner yang tujuannya menggulingkan sistem kolonial Belanda yang ada pada Indonesia kala itu. Konteks ini penting untuk paham bahwasanya demokrasi mereka. Sekarang kita masuk ke konsep utama, yaitu kan dijelaskan oleh teman saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Firman Maulana Alfiansyah. NIM saya 131250076. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep demokrasi rakyat. Belumnya apa sih demokrasi rakyat itu? Nah, demokrasi rakyat ini sebuah konsep kunci yang harus dipahami. Demokrasi rakyat menurut Aidit bukanlah demokrasi liberal yang kita kenal. Bukan juga sistem satu orang satu suara untuk semua, itu bukan. Diktator atau kekuasaan yang dikehendaki oleh PKI ialah diktator atau kekuasaan yang lebih dari 90% penduduk atas penduduk yang kurang dari 10%. Nah, siapa sih 10% yang ditindas ini? Kata Aidit, mereka itu kaum reaksioner, kaum imperialis atau penjajah asing, tuan-tuan tanah besar, dan kaum-kaum komprador atau agen imperialis. Bisa jadi orang asing atau orang Indonesia yang kerjasama dengan penjajah. Nah, di sini sisi demokrasi rakyat sendiri memiliki dua sisi. Nah, sisi yang pertama itu diktator atau musuh masyarakat. Kata Aidit, hak bicara musuh rakyat ini kaum reaksioner atau kaum imperialis, tuan-tuan tanah besar, dan agen-agen yang terdiri dari orang-orang asing maupun orang-orang Indonesia itu sendiri yang harus dihapuskan. Jujur ini radikal banget sebelumnya, karena mereka yang dianggap musuh rakyat ini nggak boleh berbicara, nggak boleh berkumpul, nggak punya hak pilih. Why? Kenapa? Karena menurut Aidit, kalau mereka diberi kebebasan, mereka akan pakai itu untuk menindas rakyat. Jadi melindungi mayoritas, melindungi hak politik minoritas ini harus dihapus ya. Ya, hak politik minoritas ini harus dihapus, harus dicabut. Yang kedua, demokrasi luas untuk rakyat. Tapi buat yang masuk kategori rakyat, kaum buruh, tani, kaum borjuis kecil, kaum borjuis nasional, intelektual progresif mereka dapat hak politik penuh. Setelah kita mengetahui apa itu demokrasi rakyat, kita akan membahas analisis menurut Bapak Tommy Michael. Bapak Tommy Michael dalam jurnal tahun 2016 tidak secara spesifik membahas konsep demokrasi rakyat yang digagas oleh Dan Aidit. Fokus utama kajiannya lebih diarahkan pada analisis mengenai stigma komunisme dalam konteks Indonesia modern, khususnya dalam sistem kepartaian. Bapak Tommy Michael menegaskan bahwa komunisme di Indonesia telah melekat dengan stigma negatif akibat keterkaitannya yang kuat dengan dinamika politik masa lalu. Stigma tersebut menurutnya masih tampak hingga saat ini, terutama dalam proses pemilihan ketua partai. Hal ini tercermin dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Partai politik yang secara implisit menyeratkan bahwa komunisme merupakan ideologi yang dilarang. Bapak Tommy Michael menyimpulkan bahwa komunisme pada dasarnya tidak memiliki korelasi langsung dengan mekanisme pemilihan ketua partai politik. Namun proses pemilihan tersebut berpotensi tidak berjalan secara demokratis apabila anggaran dasar dan anggaran rumah tangga suatu partai tidak memperoleh legalisasi dari pemerintah. Dengan kata lain, legalitas administratif menjadi faktor yang sangat menentukan jalannya demokrasi internal partai. Pertanyaan kritis yang kemudian diajukan Bapak Tommy Michael adalah apakah stigma negatif terhadap komunisme di Indonesia merupakan refleksi dari fakta historis yang objektif atau justru merupakan konstruksi politik yang berkembang pasca peristiwa 1965. Ia menyoroti bahwa hingga kini partai politik di Indonesia masih diwajibkan untuk memastikan bahwa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga mereka benar-benar bebas dari unsur komunisme agar dapat diakui secara hukum oleh negara.
Dalam konteks ini penting bagi kita untuk membedakan secara jelas antara 3 hal, yaitu yang pertama, konsep teoritis komunisme sebagai sebuah ideologi, yang kedua, implementasi praktis PKI pada 1950 sampai dengan 1965, dan ketiga, proses stigmatisasi politik yang berkembang setelah tahun 1965. Jurnal Bapak Tommy Michael lebih menitik beratkan perhatian pada aspek ketiga, yaitu bagaimana stigma tersebut mempengaruhi praktik demokrasi internal partai politik di Indonesia saat ini. Ia tidak secara mendalam mengkaji apakah konsep demokrasi rakyat ala Aidit bermasalah secara teoritis atau tidak. Oleh karena itu, pada tahap selanjutnya, analisis akan diarahkan pada kajian kritis dari perspektif hukum dan hak asasi manusia, guna melihat sejauh mana stigma ideologis tersebut sejalan dengan prinsip. Perkenalkan, nama saya Jan Vanata Darmawan dengan NIM 13125096. Jadi saya akan menjelaskan tentang kritik hukum dan hak asasi manusia. Jadi kita sebagai mahasiswa hukum harus lebih kritis dalam memahami konsep rakyat Aidit ini. Ada beberapa hal yang dilanggar dalam perspektif hukum tata negara dan hak asasi manusia ini, seperti bertentangan dengan rule of law, tidak ada kepastian hukum. Tidak ada kepastian hukum ini seperti siapa yang menentukan hal itu, siapa yang menentukan bahwa dia adalah rakyat yang musuh atau biasa disebut dengan musuh rakyat. Itu sangat subjektif sekali. Siapapun yang menentang pemerintahan, maka ia akan dibungkam. Lalu melanggar equality before the law. Jadi hukum masih memandang kelas sosial, di mana rakyat yang berada di menengah ke bawah pasti tidak akan mendapatkan hukum yang berkeadilan. Rakyat yang menengah ke atas, maka ia akan selalu mendapatkan hukum. Ini sangat berbanding balik dengan prinsip equality before the law, di mana semuanya harus sama rata, tidak pernah memandang bulu, dan siapapun bisa mendapatkan hukum. Tidak ada due process, di mana semuanya dicabut hukumnya bagi siapapun yang telah dianggap musuh rakyat. Dan hal ini tidak akan memberikan keadilan ya kepada orang-orang yang ingin meminta hukum, namun ketika ia disebut musuh rakyat, maka akan hilang semuanya, keadilan dan seisinya. Lalu hal ini melanggar HAM universal, di mana hak asasi manusia ini akan memberikan pembatasan kepada hak politik. Kelompok tertentu ini jelas-jelas melanggar, dan yang dilanggar adalah pasal 19 DUHAM, hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, di mana kita tidak bisa berpendapat dan berekspresi seperti di tahun-tahun sekarang. Hal ini tidak mencerminkan dengan negara yang berdemokrasi di era saat ini. Pasal 21 DUHAM, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Jadi kita sebagai rakyat tidak dapat berpartisipasi dalam pemerintahan. Hal ini sama seperti poin yang pertama, ini tidak mencerminkan hal-hal yang berdemokrasi. Pasal 28E UUD 1945, jaminan kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Hak asasi manusia universal ini sangat dilanggar sekali oleh kelompok-kelompok tertentu. Yang ketiga, risiko otoritarisme yang sangat tinggi, di mana hal ini tidak ada sistem check and balance. Jadi setiap aktivitas yang dilakukan oleh Partai Komunis, kita tidak ada yang mengawasi, dan siapapun yang mengawasi itu harus diawasi oleh Partai Komunis. Lalu bagaimana cara rakyat mengawasi kegiatan para Partai Komunis? Hal itu belum terungkap. Namun, Aidit pernah mengakui di salah satu pemberontakan Madiun 1948, dia sebut provokasi Agustus, dan bilang PKI itu harus selalu self-kritik, di mana kita harus gimana Partai Komunis ini harus mengkritik dirinya sendiri, dan hal ini sangat tidak masuk dalam logika atau yang bisa saya sebut utopis, karena saya sendiri berpendapat bahwa siapapun yang mengkritik maka akan disebut musuh rakyat, sedangkan Partai Komunis itu tidak pernah
akan menyadari akan kesalahannya itu sendiri sebelum kita yang merasa dirugikan memberitahu bahwa dia bersalah. Seperti itu. Namun jika kita memberitahu maka kita akan menjadi musuh rakyat. Keempat, konteks historis itu bukan sebuah pembenaran. Memang benar konsep ID ini muncul pada saat Indonesia pertama kali merdeka, di mana hal itu masih menjadi sebuah hal yang fresh. Lalu perang dingin, pertarungan ideologi antara kapitalisme dan komunisme, di mana ini terdapat dua konsep negara yang saling berperang, namun perang dingin ya, di mana masih ada yang menganut kapitalisme dan ada yang menganut komunisme. Lalu ekonomi masih dikuasai modal kolonial Belanda. Hal ini dapat dirubah karena pada kesempatan ini Indonesia masih belum memiliki ideologi yang sangat kuat dan masih banyak atau dalam istilahnya masih ringkih dan mudah sekali untuk diubah, untuk dihancurkan, untuk diserang dari belakang. Tapi konteks historis ini tidak boleh dianggap sepele seperti zamannya dulu seperti itu. Nah, hal ini tidak bisa dinormalisasikan karena hal ini telah melanggar hak asasi manusia yang sangat berat sekali. Dalam hal hak asasi manusia kita tidak boleh menganggap hal itu sepele karena hak asasi manusia itu sangat penting sekali bagi masyarakat seperti kita, apalagi masyarakat menengah bawah yang lebih membutuhkan hukum daripada rakyat yang menengah ke atas. Jadi pada kesimpulannya IDIT ini konsepnya sangat bermasalah sekali dalam konsep negara demokrasi di Indonesia. Hal ini sangat melanggar sekali, di mana hak asasi manusia lebih banyak dilanggar oleh IDIT. Namun, tidak bisa kita pungkiri bahwa IDIT itu benar dalam hal ketimpangan ekonomi dan imperialisme. Hal itu sangat valid, namun masalah solusinya itu sangat membahayakan orang-orang seperti kita dan menciptakan masalah lebih baru dan lebih berbahaya lagi. Sekian dari saya, Zan Fanada Darmawan. Maaf jika ada kurangnya dan maaf jika masih bertele-tele. Saya akan lebih belajar lagi untuk mempelajari public speaking yang lebih baik lagi. Sekarang kita lihat bagaimana konsep ini diterapkan dalam praktek politik Indonesia tahun 1950 hingga 1965. Pada era Nasakom 1959 hingga 1965, di masa demokrasi terpimpin Soekarno, IDIT berhasil mengintegrasikan PKI ke dalam konsep Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis. Ini adalah upaya Soekarno untuk menyatukan semua kekuatan politik Indonesia. PKI waktu itu berkembang pesat dari pemilu 1955 yang dapat 16% suara, mereka tumbuh menjadi partai massa terbesar. Anggota dan simpatisan PKI mencapai jutaan orang. Mereka aktif di berbagai sektor seperti buruh, tani, pemuda, dan juga wanita. Kemudian ada program reforma agraria. Salah satu program utama PKI adalah reforma agrarian yang membagi tanah dari tuan tanah besar ke petani miskin. Program ini sesuai dengan konsep demokrasi rakyat, yakni menindas musuh rakyat atau tuan tanah dan memberdayakan rakyat atau petani miskin. Kemudian ada gerakan anti-imperialisme. PKI juga konsisten menentang imperialisme, terutama Amerika. IDIT menulis PKI menentang adanya intervensi Amerika dalam politik negara Indonesia, karena ini melanggar kedaulatan negara Indonesia. Namun, kenapa pada akhirnya gagal? Peristiwa G30S tahun 1965 menjadi titik balik. Meskipun keterlibatan PKI dalam peristiwa ini masih diperdebatkan oleh beberapa sejarawan, yang jelas akibatnya sangatlah tragis, di mana terjadi pembantaian massal terhadap anggota dan simpatisan PKI. Perkiraan korban berkisar 500.000 hingga dengan 1 juta korban. Penyebab kegagalannya dikarenakan kurangnya basis massa yang solid. Meski punya jutaan anggota, struktur kekuasaan PKI sangat tersentralisasi di pimpinan. Ketika pemimpin dihancurkan, seluruh organisasi menjadi rentan. Kedua, terlalu bergantung pada Soekarno. PKI tidak punya basis kekuatan militer sendiri. Mereka bergantung pada perlindungan Soekarno. Dan ketika Soekarno melemah, PKI menjadi rentan. Ketiga, tidak adanya check and balance. Ini kembali ke kritik di awal tadi, di mana sistem diktator demokrasi rakyat tidak punya mekanisme pengawasan. Keputusan strategis
diambil oleh segelintir pemimpin tanpa adanya evaluasi kritis yang memadai. Dan ada relevansi untuk Indonesia modern. Dari tragedi ini kita bisa belajar bahwa demokrasi butuh pluralisme atau pembatasan hak politik kelompok tertentu, apapun alasannya sangatlah berbahaya. Ini bisa berujung pada kekerasan massal. Yang kedua, rule of law tidak bisa ditawar, di mana kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia harus dijamin untuk semua warga negara tanpa kecuali. Yang ketiga, check and balance itu penting, di mana konsentrasi kekuasaan tanpa pengawasan demokrasi akan berujung pada penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang keempat, ada keadilan substansif. Itu sangat diperlukan, tapi caranya harus demokratis, di mana kritik PKI terhadap ketimpangan ekonomi itu valid, tapi solusinya bukan dengan mencabut hak politik orang lain, melainkan dengan reformasi demokratis yang menghormati hak asasi manusia. Baik, mari kita simpulkan pembahasan kita pada hari ini. Yang pertama yaitu makna demokrasi komunis menurut Aidit. Demokrasi rakyat adalah sistem di mana mayoritas kurang lebih 90% melakukan diktator atas minoritas yang kurang lebih 10%, yang dimana dianggap sebagai musuh rakyat imperialis, tuan tanah besar dan komprador. Hak politik dibatasi berdasarkan kelas sosial, yang dimana tujuan akhirnya adalah transisi ke masyarakat sosialis tanpa kelas. Perbedaannya dengan demokrasi liberal, yaitu demokrasi liberal memberikan hak politik untuk semuanya, sedangkan demokrasi rakyat hanya untuk kelompok tertentu. Demokrasi liberal mengutamakan prosedur dan stabilitas, sedangkan demokrasi rakyat hanya mengutamakan transformasi sosial ekonomi. Kritik dari perspektif hukum, konsep ini dianggap masih cukup bermasalah karena definisi musuh rakyatnya masih cukup subjektif, tidak ada due process, melanggar hak asasi manusia secara universal, dan tidak adanya check and balance, serta risiko otoritarianismenya masih sangat tinggi. Tapi perlu dicatat juga bahwasannya kritik PKI terhadap ketimpangan ekonomi dan imperialisme ini masih tetap relevan. Kebutuhan reforma agraria di Indonesia tahun 1950 itu faktual. Demokrasi prosedural tanpa keadilan substantifnya juga bermasalah. Lalu relevansinya untuk Indonesia sekarang yaitu memunculkan pertanyaan yang reflektif untuk kita semua. Apakah demokrasi Indonesia saat ini sudah cukup substantif atau masih sekedar prosedural? Oligarki politik masih sangat kuat, ketimpangan ekonomi masih sangat tinggi, akses keadilannya tidak merata. Lalu bagaimana menyeimbangkan demokrasi prosedural dengan keadilan sosial? Reforma agraria belum tuntas, hak sosial ekonomi budayanya masih cukup lemah penegakannya. Pelajaran dari kegagalan demokrasi rakyat yaitu pembatasan hak politik itu cukup berbahaya. Rule of law tidak bisa ditawar. Demokrasi butuh pluralisme dan toleransi. Sebagai penutup, demokrasi dalam ideologi komunis menurut Dipa Nusantara Aidit menawarkan kritik yang cukup tajam terhadap ketimpangan sosial. Tetapi solusi diktator demokrasi rakyat yang ditawarkan justru berpotensi melanggar hak asasi manusia dan menciptakan adanya otoritarianisme. Sebagai mahasiswa hukum, tugas kita adalah memahami berbagai konsep demokrasi secara kritis, belajar dari sejarah, dan berkontribusi pada sistem demokrasi yang tidak hanya prosedural, tetapi juga substantif demokrasi yang melindungi hak asasi manusia sekaligus mewujudkan keadilan sosial. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.